Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di hari yang cerah ini, di hari yang bahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita umatnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan satu kultum singkat yang berjudul Berperilaku Sabar. Sabar adalah kata yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Apa sih di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata sabar? Sabar menahan amarah. Benar. Sabar kalau lagi dikasih tugas sama guru. Benar. Sabar ketika mendapat ujian dari Allah. Benar banget. Padahal kita tahu bahwa Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang sabar. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, selain surat ini juga ada satu surat lagi, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Nah, dari dua ayat itu seharusnya kita sebagai hamba-hambanya selalu memiliki sifat yang sabar. Sabar itu tidak mudah dilakukan. Butuh proses untuk melakukannya, serta perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Allah itu menguji hamba-hambanya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah jalan setan. Nah, jalan setan itu merupakan cobaan untuk kita. Cobaan misalnya saat remaja. Saat remaja, jalan setan yang sering kita temui adalah berpacaran. Berpacaran akan menimbulkan zina, ya kan? Zina akan menimbulkan dosa. Nah, itu semua kita dapat tangani dengan cara bersabar. Sabar aja dulu, toh juga kalau misalnya jodoh bakalan ketemu kok di masa depan. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 jenis sabar. Yang pertama adalah sabar menahan amarah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi godaan dan nafsu. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi cobaan dari Allah. Yang pertama adalah sabar menahan amarah. Kita sebagai manusia pernah gak sih gak marah? Pasti jawabannya gak pernah dong. Mau itu apapun penyebabnya, pasti kita pernah marah. Nah, salah satu cara untuk meredam marah tersebut adalah dengan berperilaku sabar. Kenapa demikian? Karena sabar dapat melunturkan emosi-emosi dalam diri kita, sehingga kita tidak akan berbuat jahat kepada orang yang telah menggunjing kita atau telah menguji keimanan kita. Nah, kita juga dapat meneladani sifat Nabi Yusuf alaihissalam, karena pada zaman dulu Nabi Yusuf ini
selalu dikucilkan, selalu diperlakukan tidak adil, selalu diperlakukan keras, atau selalu dibenci oleh saudara-saudaranya. Namun Nabi Yusuf tetap bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga suatu ketika Nabi Yusuf ini diangkat oleh Allah dan dijadikan orang yang istimewa. Nah, para saudara-saudaranya ini datanglah ke Nabi Yusuf untuk meminta maaf. Nah, Nabi Yusuf dengan kelapangan hatinya dia memaafkan saudara-saudaranya. Nah, sepatutnya kita sebagai hamba juga mengikuti kisah-kisah Nabi yang bisa kita teladani seperti Nabi Yusuf ini, yaitu selalu berperilaku sabar. Nah, yang poin 2 dan 3 adalah sabar menghadapi godaan dan nafsu dan sabar menghadapi ujian dari Allah. Nah, ini juga sama, di usia remaja seperti kita ini rentan berbuat kemaksiatan, apalagi pacaran. Nah, seperti yang sudah saya bahas di awal, jangan sekali-kali mencoba pacaran. Toh juga kalau udah dewasa itu beneran jodoh, pasti akan dipertemukan kembali. Kisah lain Nabi Yusuf yang dapat kita ambil adalah ketika beliau diminta terus-menerus bermaksiat oleh seorang wanita, namun beliau terus menolak dan bersabar serta meminta pertolongan kepada Allah, sehingga beliau tidak melakukan kemaksiatan tersebut dan beliau lulus dalam ujian kesabaran. Nah, hadirin yang saya hormati, menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam Mukjizat Sabar dalam Al-Quran menjelaskan bahwa sabar adalah beramal penuh keyakinan, di mana meyakini bahwa kemudorotan dan ketaatan itu memberikan manfaat. Sesuai hadis Ali bin Abi Thalib, di mana mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada 3 macam. Sabar menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi musibah sehingga mampu menjalaninya dengan baik dengan segala kekuatan hatinya, maka Allah akan mencatat untuknya sebanyak 30 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Kemudian, siapa yang sabar dalam menjalankan ketaatan, maka Allah akan mencatat untuknya 600 derajat, di mana antara satu derajat dengan derajat lain seperti jarak antara batas dasar bumi hingga puncak Ar-Rasy. Siapa yang sabar dalam menghindari kemaksiatan, maka Allah akan mencatat untuknya 900 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti jarak 2 kali antara batas dasar bumi hingga puncak Ar-Rasy. Hadirin yang berbahagia, ketika kita sudah mendengar hadis itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar. Kita harus menanamkan rasa sabar dalam diri kita sebaik mungkin, menahan amarah kita sebaik mungkin, melakukan ketaatan dengan sabar sebaik mungkin, agar derajat kita sebagai manusia terus bertambah dan menambah pahala kita untuk bekal kita di akhir nanti. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai berperilaku sabar. Semoga ketika kita terus bersabar dan terus berperilaku untuk menjadi yang terbaik, Allah senantiasa memberikan keridhoannya kepada kita, dan Allah senantiasa mengkaruniai kita di sepanjang waktu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.